Hai 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 hai, hai, balik lagi bareng kita di Polinema Mengajar, volunteer bidang konten edukatif. konten edukatif udah berjalan cukup lama nih. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa lagi ya? Gimana kalau kita bahas tentang apa aja sih rempah-rempah atau bumbu dapur yang ada di Indonesia? Pasti banyak banget nih. Yuk simak videonya sampai selesai. Yang pertama ada kunyit. Kunyit ini biasa digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan. Selain itu, kunyit juga dimanfaatkan sebagai bahan membuat jamu. Kunyit ini berkhasiat sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Senyawa kimia yang terkandung di dalam kunyit bisa juga digunakan untuk meredakan inflamasi seperti bengkak dan nyeri. Yang kedua ada pala. Rempah yang satu ini biasa dimanfaatkan untuk menambah cita rasa pada makanan. Buah pala biasa dimanfaatkan untuk asinan, sedangkan bijinya lah yang biasa digunakan untuk bumbu pada masakan. Selain itu, rempah ini juga mengandung minyak astiri yang dijadikan bahan untuk campuran parfum dan sabun. Manfaat lain dari buah ini bisa digunakan untuk meredakan masuk angin, gangguan pencernaan, serta diare. Selanjutnya ada kayu manis. Mungkin rempah yang satu ini sangat tidak asing bagi kita. Kayu manis juga dimanfaatkan sebagai penambah cita rasa pada makanan. Aroma wanginya juga bisa dimanfaatkan sebagai penghilang bau badan dan mengangkat sel kulit mati, kemudian merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Selain itu, aromanya juga dimanfaatkan sebagai aromaterapi. Selanjutnya adalah biji wijen. Rempah yang satu ini biasa kita jumpai di berbagai macam makanan. Contohnya adalah onde-onde. Biji wijen akan menambah tekstur gurih pada makanan yang diberi taburan biji wijen. Selain itu, digunakan sebagai topping pada makanan. Biji wijen juga diolah sebagai minyak nabati. Cara mengolahnya adalah dengan mengekstrak biji wijen sehingga akan menghasilkan minyak. Berikutnya adalah cengkeh. Akibat dari rempah satu inilah yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Cengkeh memiliki banyak macam manfaat seperti digunakan untuk obat diare dan sakit perut. Cengkeh memiliki sifat sebagai antioksidan, antiseptik, dan antiinflamasi, sehingga dimanfaatkan untuk menyembuhkan sakit gigi dan pereda nyeri. Tak hanya itu, cengkeh juga dimanfaatkan sebagai bumbu makanan yang menjadi pelezat pada makanan tersebut. Selanjutnya adalah jahe. Rempah satu ini sangat tidak asing bagi kita. Jahe biasa dimanfaatkan untuk minuman serta bahan makanan. Khasiat yang paling umum diketahui adalah jahe bisa menghangatkan tubuh. Namun, manfaat lainnya juga bisa didapatkan dari jahe seperti meningkatkan nafsu makan, mencegah mual, meriang, dan lainnya dengan cara mengolah menjadi minuman seperti wedang jahe. Ketujuh adalah biji adas. Nah, untuk rempah yang satu ini mungkin beberapa dari kita kurang mengenalnya. Tetapi rempah ini memiliki banyak khasiat yang sangat berguna bagi tubuh kita loh. Seperti mengatur tekanan darah agar stabil, mencegah gangguan pencernaan, dan berbagai masalah perut lainnya. Kandungan serat, asam amino, dan histidin di rempah inilah yang menjadi khasiat penawar untuk tubuh kita. Berikutnya, kapulaga. Kapulaga ini menjadi salah satu rempah yang memiliki harga tinggi mencapai 45.000 per kilogramnya dan akan semakin tinggi lagi jika memiliki kualitas yang lebih baik. Kandungan mineral seperti zinc dan magnesium memiliki banyak manfaat untuk tubuh jika dikonsumsi. Alasan tersebutlah yang menjadikan kapulaga tidak hanya dijadikan sebagai bahan makanan saja, tetapi juga digunakan untuk pengobatan infeksi dan antimikroba. Dari alasan tersebut juga menjadikan kapulaga sebagai rempah yang sangat diburu. Selanjutnya adalah kemupus. Rempah yang banyak ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera ini memiliki kandungan minyak astiri. Tak heran jika rempah ini dijadikan sebagai komponen utama dari pembuatan sabun, kosmetik, hingga obat-obatan.
Nomor 10 adalah kayu secang. Mungkin minuman khas Jogja yakni wedang uwu kerap kali kita jumpai di beberapa tempat. Kayu secang menjadi salah satu bahan untuk wedang uwu. Minuman ini mengandung antioksidan yang tinggi sehingga bisa menangkal radikal bebas. Selain itu, kayu secang juga bisa dimanfaatkan untuk obat diare. Urutan ke-11 ada kemiri. Khasiat kemiri yang tersebar luas di masyarakat adalah kemiri bisa digunakan untuk melebatkan rambut. Maka tak heran jika beberapa industri farmasi mengolah minyak rambut berbahan dasar kemiri. Berikutnya yaitu serai. Serai banyak sekali digunakan untuk bumbu dapur dari berbagai macam masakan. Sebenarnya serai juga memiliki manfaat lain, yaitu bisa mengusir nyamuk, ya sama seperti bunga lavender. Selanjutnya kencur. Biasanya pada bahan dapur, kencur disandingkan dengan kunyit dan jahe. Pada umumnya, kencur diolah menjadi minuman seperti beras kencur yang memiliki banyak manfaat. Selain itu, kencur juga digunakan sebagai penambah nafsu makan yang biasa diminumkan untuk anak kecil yang susah nafsu makan. Untuk manfaat lainnya, kencur bisa digunakan untuk meredakan demam, sakit perut, sakit pinggang, batuk, dan juga bengkak dengan cara dibuat ramuan. Ke-14 ada daun ketumbar. Daun ini biasa dimanfaatkan menjadi makanan berkuah seperti sop dan juga bakso. Daun ketumbar akan menjadikan hidangan makanan lebih segar dan nikmat serta tercium aroma harum yang khas. Biji ketumbar. Tak hanya daun ketumbar yang dapat dimanfaatkan, tetapi biji ketumbar juga bisa dimanfaatkan aromanya serta khasiat yang terkandung di dalamnya. Manfaat dari biji ketumbar ini bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah perut. Selain itu juga bisa digunakan untuk meredakan gejala campak, wasir, sakit gigi, cacingan, nyeri sendi, dan juga infeksi akibat dari jamur dan bakteri. Wah, banyak juga ya. Tapi masih ada lagi loh untuk ibu menyusui, yaitu untuk meningkatkan produksi ASI. Di urutan ke-16 ada kluwek. Pasti pernah makan rawon atau sop krono kan? Nah, rempah satu ini merupakan bahan yang beri warna pada makanan-makanan tersebut. Walaupun nantinya kluwek memberikan rasa yang nikmat, cara mengolahnya harus direndam lama, kemudian direbus. Setelah itu baru kluwek bisa digunakan untuk bahan makanan. Alasannya adalah karena kluwek memiliki kandungan asam sianida yang beracun jika dikonsumsi dalam kondisi mentah. Selanjutnya lengkuas. Lengkuas atau yang biasa dikenal dengan sebutan laos indi biasanya digunakan untuk bahan makanan di dapur. Namun, rempah ini juga biasa dibuat untuk jamu yang bisa meredakan masalah lambung, masuk angin, dan juga penambah nafsu makan. Tanaman ini pertama kali masuk Indonesia pada abad ke-6 di daerah Palembang. Berikutnya bunga lawang. Rempah ini kerap disebut dengan sebutan bintang karena bentuknya. Rempah ini akan memberikan aroma rasa yang khas untuk berbagai macam makanan. Selain itu, bunga lawang juga digunakan untuk campuran teh. Uniknya, bunga lawang ini tidak mengandung karbo, lemak, protein, vitamin, dan mineral, tetapi mengandung banyak sekali senyawa bioaktif yang baik untuk tubuh. Selanjutnya yaitu merica. Rempah yang satu ini juga berkhasiat untuk menghangatkan dan membunuh parasit. Merica memiliki dua macam, yaitu merica putih dan merica hitam. Khasiat dari merica putih adalah membantu melancarkan keluarnya urin dan mengatasi penyakit kulit. Sedangkan merica hitam bermanfaat untuk mengeluarkan dahak, melancar peredaran darah, serta meredakan reumatisme. Di urutan ke-20 ada vanili. Rempah yang satu ini terkenal dengan aromanya yang sangat manis, sehingga dijadikan campuran pada makanan dan minuman. Vanili digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan serta minuman, namun di pasarnya biasanya ekstrak vanili diolah dengan campuran sintetis agar lebih murah. Untuk ekstrak vanili murni, harganya akan cenderung mahal sekali saat dijual. Andaliman. Rempah ini kerap dijumpai pada hidangan atau bumbu-bumbu khas Batak. Sesuatu yang unik dari rempah ini adalah jika tergigit secara tidak sengaja akan mengakibatkan lidah terasa keluh atau sedikit kaku.
Itu disebabkan karena rempah ini mengandung hidroksi alpha salsol. Selanjutnya ada daun salam. Daun salam sangat umum digunakan untuk berbagai macam masakan seperti kari, soto, lodeh, dan lain-lain. Cara menggunakannya pada masakan hanya perlu merobek daun salam, kemudian dimasukkan ke dalam masakan saat memasak. Nantinya aroma dan cita rasa daun salam akan keluar dengan sendirinya. Berikutnya yaitu asam jawa. Rasa asam dari rempah satu ini mengakibatkannya diberi nama asam. Rempah ini biasanya digunakan sebagai bahan utama sayur asam hingga pempek. Selain untuk makanan, asam jawa juga dapat digunakan menjadi minuman tradisional seperti jamu. Yang terakhir adalah jinten. Jinten merupakan rempah yang berbentuk lonjong, kecil, dan pipih. Rempah ini biasa ditambahkan pada makanan berkuah seperti kari dan gulai. Selain untuk makanan, jinten juga berkhasiat untuk pencernaan dan untuk ibu menyusui. Jinten juga dapat memperlancar ASI. Nah, udah selesai nih pembahasan kita tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh berhenti belajar tentang apapun yang ada di Indonesia ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya teman-teman Poljar. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media dari Polinema Mengajar.